Shalom, selamat pagi Godly Family. Sebelum menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita menikmati teh hangat terlebih dahulu. Teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan. Teh hangat hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai ayat ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Godly Family yang dikasihi Tuhan, dari teks ini kita bisa melihat bersama bahwa Yohanes Pembaptis bersikeras dan tetap teguh tentang identitasnya sebagai utusan Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Meskipun banyak orang yang mengira dia adalah Mesias, Elia, atau Nabi yang akan datang, dia tetap teguh bahwa inti dari kesaksiannya bukan dirinya sendiri, melainkan Mesias, yaitu Kristus Yesus yang adalah Anak Allah. Ketika dua orang murid Yohanes Pembaptis telah berjumpa dengan Mesias yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, kedua murid itu pun pergi dan mengikut Yesus. Godly Family yang dikasihi Tuhan, David Cook pernah berkata, pola yang Allah perlihatkan untuk menyelamatkan orang-orang sangatlah jelas, yaitu bahwa orang-orang mendengar kesaksian tentang Yesus, tetapi tidak mengikuti orang yang menyaksikannya. Sebaliknya, orang-orang akan semakin mengikut Yesus. Saudara, apa inti dari kesaksian hidup saudara? Apakah intinya adalah diri saudara sendiri? Atau apa yang Allah perbuat dalam diri saudara? Godly Family yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita bersaksi tentang keselamatan besar yang telah Allah perbuat bagi kita di dalam Yesus Kristus, ingatlah bahwa hasil akhirnya seharusnya bukan orang semakin mengikuti kita. Hasil sesungguhnya adalah orang-orang harus semakin mengikut Kristus Yesus. Sentral utama kesaksian hidup kita haruslah apa yang Kristus telah lakukan dalam diri kita, bukan diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa yang telah mengaruniakan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau perbuat bagi kami, Tuhan. Begitu besar, begitu dahsyat, dan begitu ajaib apa yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami berdoa, Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh dapat menyatakan apa yang Kristus telah perbuat, apa yang Engkau perbuat di dalam Kristus. Kami bersyukur, Tuhan, bahwa kami menjadi bagian untuk menyatakan perbuatan besar yang Engkau lakukan itu. Kami bersyukur kalau hidup kami boleh Tuhan pakai. Tuhan tolong agar hidup kami ini betul-betul menyatakan tentang Kristus, bukan diri kami.
sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.